Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang boleh melingkupi kami, yang boleh menjagai kami daripada malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat sebentar kami akan dengar akan kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang ingin memperdengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan segala kelemahannya Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu benar-benar berasal dari Engkau. Begitu juga Tuhan dengan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini Tuhan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, biarkanlah firman-Mu ini boleh kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas dari segala permohonan kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari segala kesalahan. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, dosa terhadap sesama kami terlebih di hadapan-Mu. Engkau ampuni kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Inilah doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi rema ataupun khotbah kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya 36 ayatnya yang ke-20. Seperti ini pembacaan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian pembacaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Roh Allah diam di dalam orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada pertanyaan di dalam diri kita, apakah di dalam diri kita ini terdapat jiwa yang baik atau jiwa yang jahat? Bagaimanakah definisi dari jiwa yang baik dan bagaimana definisi jiwa yang jahat? Saudara-saudara, kita mendefinisikannya dari jiwa yang baik. Jiwa yang baik adalah ketika kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam kekurangan, kita mau bertopang tangan untuk membantu saudara-saudara kita. Apakah di dalam jiwa kita jiwa yang jahat? Yaitu ketika kita melihat teman kita sedang dalam keadaan berkesusahan, kita merasa senang, atau di dalam zaman sekarang itu dikatakan yaitu SMS, senang melihat orang susah dan kita susah melihat orang susah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dalam nats ini, yaitu kita bisa menemukan ada dua makna ataupun ada dua kata kerja yang disampaikan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata aku berikan, dan yang kedua adalah menjauhkan. Apa arti dari kata aku berikan dan menjauhkan? Saudara-saudara, kuberikan kamu hati yang baru. Maksudnya adalah Bapa mau kita berubah. Bapa mau kita berubah dari hati kita yang sebelumnya adalah hati yang jahat, yakni dari kita yang tidak taat, dari kita yang tidak setia di dalam menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang mau Tuhan mau kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memiliki kerinduan di dalam hati kita masing-masing, yaitu supaya kita mau kembali ke jalan yang Tuhan telah rancangkan. Kita mau hati kita diubahkan oleh Tuhan. Kita jangan memberikan hati kita supaya selalu tinggal di dalam kejahatan. Walaupun saudara-saudara ketika kita tinggal di dunia ini, kita tidak terluput dari yang namanya kesalahan dan pelanggaran. Tetapi di sini kita diajarkan supaya kita itu mau berubah. Hati kita mau dibentuk supaya hati yang keras ini diluluhkan menjadi hati yang lembut. Saudara
harus memahami bagaimana isi hati Bapa, bagaimana kemauan hati Bapa kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara, kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak bisa luput yang namanya kehidupan kedagingan yang membawa kita ke jalan yang tidak benar. Ketika kita tinggal di dunia, kita ditawarkan oleh kehidupan duniawi. Saudara-saudara, pada zaman sekarang setan itu tidak muncul lagi dalam bentuk yang menyeramkan, tetapi dia muncul di dalam kecanggihan zaman teknologi pada zaman sekarang. Banyak kaum pemuda yang menggunakan handphone ataupun gadgetnya itu ke jalan yang tidak baik lagi, yaitu ketika kaum milenial pada zaman sekarang itu menggunakan handphonenya untuk melihat video-video atau situs-situs yang tidak baik. Bahkan teman-teman, mereka menggunakan handphonenya ini untuk mengerjai kawan-kawannya. Apakah itu keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkembangan gadget yang semakin canggih itu mempengaruhi pola hidup kita, mempengaruhi akal dan pikiran kita, sehingga membawa kita kepada kesesatan modern. Saudara-saudara, dalam nats ini kita diajak untuk menjauhkan diri kita dari hati yang keras. Apakah yang dimaksudkan dengan hati yang keras itu? Yaitu hati yang keras adalah orang-orang yang sulit menerima pendapat orang lain. Dia selalu berasumsi bahwa pendapatnya adalah pendapat yang terbaik. Saudara-saudara, orang yang suka berhati keras adalah orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia suka memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Hatinya itu keras, dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Orang yang keras hati itu sulit untuk dinasihati. Mereka tidak mau diubahkan oleh kekerasan hati mereka, sehingga mereka itu tumbuh menjadi seseorang yang bebal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Siapakah pemilik hati yang baru dan roh yang baru? Yaitu Allah, Tuhan kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita mencarinya di dunia, kita akan mendapatkan hati yang duniawi, yaitu hati yang keras. Tetapi ketika kita memintanya kepada Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Yang kedua adalah menjauhkan hati yang keras. Kita manusia sering sekali diperhadapkan dengan yang namanya kekerasan. Apakah ketika kita melihat kekerasan, kita mau membantu teman kita itu, atau kita mau melihat saja bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemuda Kristen yang bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah Tuhan mau memberikan kita hati yang lembut. Jika saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah kita di sini mau diubahkan memiliki dari yang dulunya hati yang keras mau diberikan hati yang lembut? Mari saudara-saudara kita minta daripada Tuhan, tidak ada seorang pun saudara-saudara yang boleh sampai kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegeraman itu biasanya timbul dari hati yang tidak pernah terpuaskan dan kecemaran yang muncul dari hati yang tidak baik. Saudara-saudara, tanpa adanya perubahan, tanpa adanya kedewasaan iman, kita tentunya belum bisa bertobat. Kita belum bisa dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita tidak mampu mengambil alihkan hati kita yang keras. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjauhkan diri kita dari hati yang keras, agar kita memiliki hati yang lembut, hati yang baru, yaitu hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara yang terkasih, firman ini bukan hanya kita dengarkan saja, tetapi benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami diajarkan supaya kami menjauhkan hati kami yang keras. Berikan Tuhan kami hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, supaya kami dapat pembaharuan iman yang baik daripada Tuhan.
ajarkan kami Tuhan supaya kami tetap berjalan di jalan yang telah Tuhan tentukan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati kami yang hadir pada saat ini. Mulai sekarang Tuhan, kami mau hati kami dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sedang. Inilah doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.